Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafatul arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Bapak akan menjelaskan ini ya, menjelaskan tentang beriman dengan rukun imannya sekaligus. Nah, terutama yang akan Bapak kaji ya, apa wujud akhlak ya, wujud akhlak dari beriman itu. Apa wujud akhlak dari rukun-rukun iman. Nah, itu yang akan Bapak bahas ya, yang akan Bapak bahas. Wujud-wujud akhlak dalam rukun iman. Kalau kemarin kita membahas dalam ibadah ya, kita sekarang akan dari rukun iman. Beriman dan rukun iman. Beriman dan rukun iman. Nah, jadi ini apa yang Bapak ingin tegaskan ya. Sudah ada tayangannya ya, sudah ya. PPT-nya sudah ada. Sudah, Bapak. Jadi beriman dan rukun iman ya. Beriman dan rukun iman harus menumbuhkan akhlak mulia. Jadi Bapak akan jelaskan kembali ya dari penjelasan. Ini Bapak akan memperkuat penjelasan sebelumnya. Ingat misi Nabi ya. Misi Nabi adalah membangun akhlak mulia yang sempurna. Mengapa gitu kan? Nah, pertama bertauhid saja, beriman saja tanpa berakhlak mulia sia-sia gitu kan, sia-sia. Karena iblis itu bertauhid. Bahkan iblis itu kan bertauhid dan iblis pernah menjadi pemimpin para malaikat. Tapi iblis divonis kafir oleh Allah. Mengapa kafir? Karena iblis akhlaknya buruk. Akhlak buruknya itu justru inti akhlak buruk ya. Inti akhlak buruk itu adalah sombong dan merasa dirinya lebih baik. Nah, jadi orang beriman itu tidak boleh merasa lebih baik, tidak boleh ya. Kita harus merasa lebih buruk. Kita harus merasa lebih buruk, ya kan? Dalam akhlak kita harus merasa lebih buruk. Walaupun akhlak kita baik, mungkin kata orang baik ya. Kata orang ibadah kita baik, kata orang ya. Tapi kita merasakan buruk, di hadapan Allah kita tidak merasa baik. Karena Allah suka dengan orang yang memperbaiki dirinya, suka Allah itu, suka sekali ya. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah itu ya, jadi bertauhid saja tanpa akhlak mulia sia-sia. Jadi iblis kafir bukan karena tidak bertauhid, bukan. Iblis kafir bukan karena tidak bertauhid, tapi iblis kafir karena akhlaknya buruk. Jadi akhlak buruk itu sesuatu banget dalam Islam ya. Akhlak baik, akhlak buruk itu sesuatu banget ya. Sangat penting, sangat utama ya, pokok agama lah gitu kan. Nah, yang kedua beribadah ya, rajin beribadah tanpa berakhlak mulia sia-sia juga gitu kan. Banyak sebenarnya di zaman nabi-nabi terdahulu ya, sampai di zaman Nabi Muhammad, orang yang ahli ibadah, bahkan tahajud tiap malam gitu kan, puasa sunat terus-terusan, sedekah tiap hari. Tapi tetangganya saja, ini baru tetangganya saja ya, tetangga kan berapa orang sih? Tetangganya tersakiti oleh lisannya, maka kata Nabi, orang tersebut ditempatkan oleh Allah di neraka. Nah, karena akhlaknya buruk gitu kan. Dia ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Jadi sia-sia. Ibadah tanpa akhlak sia-sia gitu kan. Beriman tanpa akhlak sia-sia. Ibadah tanpa akhlak sia-sia. Nah, ini yang harus kita pegang ya, sehingga jadi program pendidikan kita ya, kalau jadi kurikulum kita ini ya akhlak itu. Kurikulum di keluarga, di sekolah gitu kan. Jadi ngajar apa saja harus syarat bermuatan akhlak. Nah, jadi yang ketiga gimana kalau gitu ya. Jadi kita harus memang kita suka tidak suka ya, mau tidak mau kalau kita beragama yang benar gitu kan, beragama Islam, maka kita harus berakhlak mulia yang sempurna. Berakhlak mulia
tapi akhlak mulia yang sempurna. Nah, ini urutannya begini, urutan untuk mencapai kesempurnaan akhlak mulia ya. Urutannya gini, urutannya ya. Pertama taholi ya, taholi. Taholi itu membuang akhlak yang buruk, dibuang semuanya gitu kan, akhlak buruk itu dibuang. Nah, sehingga kalau sudah taholi, akhlak buruk sudah terbuang, maka akan mudah tahali. Tahali itu menanamkan akhlak mulia. Menanamkan akhlak mulia dengan selalu ingat Allah ya, dengan selalu ingat Allah, selalu berzikir, selalu ingat Allah. Dan ketiga tajali. Tajali itu kalau sudah taholi dan tahali, maka akan muncul tajali. Tajali itu maka kita akan menjadi pribadi yang mulia. Pribadi yang mulia, oleh Allah dinilai mulia, oleh manusia dinilai mulia. Tapi dirinya tidak merasa mulia, dirinya itu ya, dirinya merasa biasa-biasa saja. Bahkan dirinya merasa buruk. Nah, jadi itu yang Bapak ingin ingatkan ya. Jadi akhlak, proses berakhlakul karimah itu ya. Proses berakhlakul karimah itu prosesnya gitu ya. Jadi taholi, tahali, tajali ya. Anda ingat ya taholi. Maksud taholi itu gini ya. Mengosongkan akhlak buruk. Jadi selama pada diri kita ini Anda jadikan teori ya, Anda jadikan teori ya. Selama ada akhlak buruk dalam diri seseorang, Anda misalnya mau memperbaiki akhlak seseorang ya. Selama akhlak buruk itu nempel pada orang itu akhlak baik tidak mungkin masuk, tidak mungkin. Akhlak baik tidak mungkin tertanam pada diri seseorang sebelum akhlak buruknya terusir, sebelum. Nah, jadi program pendidikan itu, jadi yang paling utama itu membuang dulu akhlak yang buruk, dibuang. Kalau akhlak buruk yang terbuang, sebetulnya kan nyaris akhlak buruk itu akan tertanam. Nyaris gitu ya. Kalau seseorang membuang akhlak buruk, seseorang sifat sombong dibuang, merasa lebih baik dibuang gitu kan. Merasa benar sendiri dibuang gitu, akan dibuang. Itu sebetulnya nyaris. Bapak tidak katakan 100% ya. Nyaris otomatis akhlak buruk, akhlak baik itu akan tertanam, akhlak baik itu. Jadi program yang paling berat ya, program pendidikan akhlak yang paling berat itu membuang akhlak yang buruk, itu yang paling berat. Jadi sombong, merasa dirinya lebih baik, ria gitu kan, itu kan akhlak buruk ya. Ria, sum'ah. Makanya Nabi ya, para nabi bukan hanya Nabi Muhammad ya, seluruh nabi ya. Seluruh nabi itu pasti pernah dioperasi ya. Itu bahasa istilahnya bukan operasi fisik ya, bukan operasi biologis, bukan operasi jasmani, bukan. Nabi kan di black dadanya gitu kan. Oh, Nabi di black dadanya gitu. Nah, sebenarnya di black dadanya itu di black dadanya untuk dibuang kotoran-kotorannya gitu kan. Itu kan sejarah Nabi terkenal ya. Oh, Nabi pernah di black gitu. Bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh nabi ya. Seluruh nabi itu di black, dibelah dadanya untuk dibuang kotoran. Siapa yang membuangnya itu? Yang membuangnya itu gurunya itu malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu membelek dada Nabi, dibelek dadanya, dibelah supaya mencapai kesucian diri. Jadi kalau yang akhlak buruk masih ada, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi akhlak baik itu jadi semacam gitu kan. Akhlak baik itu sebenarnya seperti air putih ya. Selama ada air kotor, tidak mungkin bersih air itu. Akan kotor terus-terusan. Jadi kalau kita ingin punya air bening ya, maka air yang tidak beningnya harus dibuang dulu. Misalnya Anda ingin air putih ya, air murni putih lah gitu kan. Tapi di gelas Anda ada air kopi. Selama air kopinya tidak dibuang, ya tetap kotor gitu kan, tidak putih. Nah, jadi akhlak itu begitu ya. Makanya dalam teori pendidikan akhlak ya, program pertama itu yang paling berat ya, dan paling harus diusahakan sungguh-sungguh itu membuang akhlak-akhlak yang buruk ya. Rasa iri dengki, sakit hati gitu kan, rasa syirik kabatur gitu kan, iri ke orang lain gitu kan, marah-marah, itu dibuang. Nah, kalau sudah dibuang, maka akhlak mulianya akan gampang tumbuh, dengan subur ya.
Jadi kalau masih ada akhlak buruk dalam diri seseorang ya, dalam diri seseorang, dalam diri kita sana masih ada akhlak buruk ya, maka akhlak baik tidak akan masuk, tidak akan. Paling masuk sebentar ya, hanya lewat saja, terus hilang lagi ya. Karena akan diganggu oleh akhlak yang buruk. Nah itu makanya programnya itu dalam ilmu tasawuf dijelaskan taholi ya, taholi itu harus membuang akhlak-akhlak yang buruk, harus membuang sifat-sifat yang buruk, harus dibuang dulu gitu kan, dibuang dulu, baru nanti akan ini tumbuh akhlak yang baik gitu kan. Nah itu pernah tahali. Nah tahali itu kalau sudah akhlak buruk sudah dibuang, maka akan mudah tahali itu, akan tertanam akhlak-akhlak yang baik, akan mudah gitu kan. Bahkan selanjutnya akan tajali itu. Jadi Allah melihat pribadi kita itu pribadi yang mulia gitu kan. Allah melihatnya saya pribadi yang mulia. Manusia pun melihat pribadi yang mulia ya. Coba Nabi ya, musuh Nabi pun melihat Nabi itu sebagai orang yang berpribadi mulia ya. Walaupun karena kebencian terhadap agamanya gitu kan, orang menuduh Nabi pendusta gitu kan. Nabi pendusta itu bukan Nabi tukang bohong sebenarnya. Kapan Nabi berdusta? Tidak pernah Nabi berdusta kan, tidak pernah sama sekali. Mereka pun tahu Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, tahu gitu. Tapi mereka mendustakan kenabiannya gitu kan. Nah itu ya, jadi itu apa? Jadi akhlak mulia itu ya taholi, tahali, lalu tajali gitu kan. Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah taholi, tahali, dan tajali. Nah ini kenapa nggak bisa ini? Oh iya ini. Ya kembali ya. Nah ya oke, nah kira ya kan kuliah kita hari ini nih ya, kuliah kita ini apa dan bagaimana? Bagaimana fitrah beragama versus Yahudi, Nasrani, Majusi ya. Fitrah beragama versus Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yang kedua, jika beriman dimaknai percaya. Kalau iman itu artinya percaya, apa kalau suatu agama tidak menyebut rukun iman, maka dianggap mereka itu percaya. Saya gini ya, dari satu-satu ya, fitrah beragama ya, beragama. Dalam hadis sebutkan ya, dalam hadis sabda Nabi kulu mauludin yuladu alal fitrah ya, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci ya, fitrahnya suci. Jadi kita ini yang celaka umat Islam ya, yang celaka itu umat Islam ya, yang punya kepercayaan orang Kristen tapi diamalkan orang Islam. Supaya Anda tahu ya, yang punya kepercayaan ini orang Kristen, tapi yang mengamalkan orang Islam, yang mengamalkan. Apa teori Kristen? Kalau teori Islam kan kulu mauludin yuladu al fitrah, itu teori Islam itu. Setiap anak lahir dalam fitrah. Tapi orang tuanya yang meyahudikannya, menasronikannya, dan memajusikannya, gitu kan. Anaknya fitrah, anaknya mah gitu kan. Apakah bapaknya seorang nabi, ibunya seorang wali, anaknya itu fitrah. Atau bapaknya seorang preman, pembunuh berdarah dingin, ibunya seorang wanita pelacur gitu kan. Begitu lahir anak itu suci. Anak suci ya. Anak tidak berdosa. Anak tidak membawa dosa, anak itu suci. Nah, kalau teori Kristen, nah ini yang berbeda dengan Islam ya, teori Kristen ya. Teori Kristen, setiap anak lahir itu membawa dosa, yang mereka kenal dengan dosa warisan. Setiap anak lahir membawa dosa warisan. Nah, ini teori Kristen ya. Makanya dalam teori Kristen, si manusia itu harus disucikan, dibaptis, disucikan gitu kan. Nah kalau Islam nggak punya teori itu, tidak ada di Islam teori anak lahir membawa dosa, tidak ada. Tapi yang mengamalkan itu orang-orang Islam, orang Kristen itu tidak mengamalkan. Orang Kristen itu hanya punya teori saja, punya teori manusia lahir
dosa, membawa dosa. Itu teori Kristen ya. Kalau teori Islam tidak, anak lahir fitrah gitu kan, teori Islam itu. Nah, tapi yang punya ama orang Islam. Contoh ya. Bapak nyaksikan benar ini aktivis masjid ya. Ada laki-laki aktif di masjid, artinya ngerti agama kan. Dia paham agama gitu kan. Terus dia senang ke seorang perempuan. Anaknya itu ya tanda kutip ya. Kita kan sebatas penglihatan kita sebagai manusia ya. Dia itu ini apa? Solehah lah gitu kan, perempuannya solehah gitu kan. Dan si laki-laki itu Masya Upi ya. Masya Upi sampai jadi alumninya. Dia tertarik ke wanita itu. Sudah hampir menikah. Begitu hampir menikah, dia tahu informasi bahwa si anak perempuan yang dicintainya itu tidak jelas ayahnya. Istilah orang Sunda apa itu? Istilah orang Sunda itu buruk sekali ya, buruk. Apa itu? Kalau ada anak lahir dari bukan hasil pernikahan, namanya anak apa? Anak apa? Istilahnya itu? Anak haram ya. Anak jadah gitu kan, bahkan haram jadah gitu kan. Nah itu kan itu suatu teori Kristen ya. Di Islam itu nggak punya teori gitu, nggak punya. Tapi yang punya kepercayaan itu orang-orang Islam. Nah jadi yang kita kritik teori Kristen ya, kita kritik tidak benar anak lahir membawa dosa, tidak benar sama sekali gitu kan. Anak itu fitrah. Tapi orang-orang Islam percaya penuh dengan teori dosa warisan ya. Jadi kalau orang tuanya tidak jelas, kita ini mah anak haram. Di mana ada anak haram? Di Islam itu nggak ada anak haram gitu kan. Tapi dalam budaya masyarakat Islam percaya dengan itu. Dan Bapak saksikan sendiri tidak jadi nikahnya. Tidak jadi, dia membatalkan pernikahannya gitu kan. Nah itu kan gila ya. Jadi Islam itu punya teori saya tidak, tapi kok diamalkan oleh umat Islam. Nah itu ya. Nah, jadi Islam itu teorinya fitrahnya. Tapi makanya orang tuanya yang membuat anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Kristen atau menjadi Majusi ya. Nah, Yahudi di sini watak karakter Yahudi. Jadi kalau Bapak ibaratkan gini ya. Jadi Bapak ingin negaskan ya. Yang maksud Islam itu bukan Islam yang kita pahami ya. Bapak ingin tegaskan. Islam itu bukan Islam yang kita pahami. Islam itu agama sempurna. Agama yang Allah ridhoi. Itu Islam ya. Tapi Islam bukan Islam yang kita pahami, bukan. Islam yang sempurna itu, Islam yang benar itu, Islam yang sirotol mustaqim itu, Islam yang Allah ridhoi itu adalah Islam yang dipahami, diajarkan, dan diteladankan oleh Rasulullah. Jadi Islam titik lah, Islam saja gitu kan. Islam yang dipahami, diajarkan, diteladankan oleh Rasul. Itu Islam yang diridhoi oleh Allah. Islam yang kita pahami belum tentu Allah ridho, belum tentu. Bisa saja Islam kita itu terpengaruh oleh Yahudi, oleh Kristen, oleh Majusi, bisa saja gitu kan. Makanya kita cek. Makanya Bapak sudah menegaskan di awal-awal kuliah ya, bahwa kafir mukmin tidak berhubungan dengan identitas agama ya. Bisa saja orang agamanya Islam, tapi di sisi Allah kafir. Bisa saja orang itu agamanya Kristen, tapi di sisi Allah dia beriman. Nah bisa saja gitu kan. Makanya kenapa Nabi tegas-tegas melarang seseorang mengkafirkan orang lain. Karena kita juga belum tentu benar, belum tentu ya. Nah sebagai patokan gini aja lah. Al-Quran itu disepakati ya bagi umat Islam, disepakati Al-Quran itu petunjuk, hudan ya. Al-Quran itu hudan. Tapi kan Al-Quran tidak jadi petunjuk bagi kita. Hanya sebagian Al-Quran yang jadi petunjuk bagi kita. Kenapa? Karena banyak ayat Al-Quran yang kita tidak paham. Umat Islam tidak paham. Umat Islam selain Nabi tidak paham. Contohnya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad. Apa sih maknanya? Itu petunjuk apa? Kan kita nggak ngerti. Padahal Alif Lam Mim, Yasin,
Toha. Jangan-jangan itu ayat-ayat inti, petunjuk utama untuk beragama Islam yang lurus. Tapi kan kita nggak paham. Makanya Bapak menegaskan ya, bagaimana kan seorang Islam yang tidak paham dengan Quran saja? Seorang Islam yang tidak paham dengan Quran yang sempurna, kok nyalahkan batur gitu kan? Mengkafirkan orang lain, padahal dirinya pun tidak paham Islam gitu kan? Makanya Bapak kenapa mengkritik itu ya? Karena Nabi melarang, Quran juga melarang. Allah kan menegaskan. Di antara orang Yahudi ada yang beriman, di antara orang Kristen ada yang beriman. Di antara orang non-Islam ada yang beriman, ada gitu kan. Nah makanya kita tidak boleh menuduh seseorang, nggak boleh sama sekali gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Bapak kembali ke ini ya. Jadi Yahudi, Nasrani, jadi yang Anda harus catat ya, yang benar itu Islam, yang benar ya, yang 100% benar. Tapi itu bukan Islam yang kita pahami, bukan. Islam yang dipahami, diajarkan, dan diteladankan oleh Rasul. Itu yang maksud Islam itu. Kalau Islam kita kan sudah mazhab, Islam kita kan sudah mazhab. Tidak ada Islam yang seperti Nabi, tidak ada. Islam itu sudah mazhab. Sudah Persis, sudah NU, Muhammadiyah, Syiah, Ahmadiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi, Salafi, macam-macam lah gitu kan. Nah, Islam kita itu sudah tidak, bukan Islamnya Nabi, bukan. Hanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Islam yang kita pahami itu sesuai dengan Islamnya Nabi, gitu kan. Kan kita hanya memohon saja. Kita hanya berdoa lah, gitu kan, berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Islam saya ini sesuai dengan Islam Nabi. Mudah-mudahan. Kan kita tidak bisa memastikan. Nggak bisa pasti, pasti Islam saya paling benar. Kan nggak bisa. Kalau pasti kan harus ada yang menilainya. Harus ada hakim. Hakim itu Allah. Kapan Allah jadi hakimnya? Kalau kita sudah mati, baru Allah menghakimi. Selama hidup mah Allah tidak jadi hakim, tidak gitu kan. Nah itu ya. Jadi ini apa? Yang harus catat ya, Islam yang agama yang benar itu Islam, hanya Islam ya. Hanya Islam. Hanya Islam yang dipahami, yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah. Itu Islam yang benar ya. Islam yang kita pahami kan beda-beda, tidak sama gitu kan. Makanya bagaimana mungkin seorang yang tidak paham Islam yang asli gitu menyalahkan batur, kan nggak boleh gitu kan. Udah dosa lagi resikonya kalau kita nuduh kafir, Allah akan menuduh kafir kepada kita. Itu resiko sekali gitu kan. Oke, jadi Yahudi itu karakter. Jadi anak itu lahir fitrah, tapi orang tuanya yang membuat anak itu Yahudi. Agamanya Islam gitu kan, identitasnya Islam, tapi karakternya Yahudi. Agamanya Islam, tapi karakternya Nasrani. Agamanya Islam, karakternya Kristen. Agamanya Islam, karakternya Majusi. Nah, kita harus pelajari. Dan Nabi mau wanti-wanti. Nanti kalian, kata Nabi, kalian itu kan umat Islam ya. Kalian nanti akan mengikuti umat terdahulu. Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Umat Islam akan mengikuti tradisi terdahulu. Tradisi Yahudi dan Nasrani. Selangkah demi selangkah, sejengkal-sejengkal, hingga masuk ke lubang biawak pun. Ini sabda Nabi ya, hadis Nabi ya. Orang Islam itu akan mengikuti pola pikir Yahudi dan Kristen. Nah, kita harus tahu kan, pola pikir Yahudi itu apa sih? Pola pikir Yahudi itu. Nah, apa ciri Yahudi apa? Ciri Yahudi yang menonjol ya. Kita harus pahami. Ciri Yahudi yang menonjol yang kita harus hindari ya, hindari sekali. Jangan sampai kita agamanya Islam tapi karakternya Yahudi. Apa ciri Yahudi yang menonjol? Ciri Yahudi yang menonjol itu kan kaum Yahudi itu oleh Allah dikirim 100 nabi. Itu dalam sejarah ya. Yahudi itu dikirim 100 nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi siapa terus ya, sampai Nabi Isa gitu kan. Tapi itu setiap kali Nabi itu datang ya, oleh orang Yahudi itu dibunuh Nabi itu. Coba kita yang tahu ya, Nabi Zakaria dibunuh ya, Nabi Isa dibunuh kan. Walaupun ya berita dari Muhammad ya tidak dibunuh, yang dibunuh itu yang diserupakan Nabi Isa. Tapi kan orang Yahudi berniat banget akan membunuh Nabi Isa gitu kan.
Jadi setiap kali Nabi datang itu dibunuh. Jadi artinya ciri Yahudi itu membunuh ajaran Nabi. Ciri Yahudi ya. Ciri Yahudi itu membunuh ajaran Nabi. Nah, kalau umat Islam membunuh ajaran Nabi, berarti pun Yahudi itu ya, Yahudi. Nabi yang mengajarkan menjunjung tinggi akhlak mulia, malahan membangun akhlak tercela. Membangun perselisihan, membangun permusuhan, membangun ujaran kebencian, gitu kan, menjelek-jelekan orang, mengkafir-kafirkan orang. Ini kan ajaran Yahudi, bukan ajaran Islam, gitu kan. Agamanya Islam, tapi karakternya Yahudi. Dan Nabi mengingatkan orang tua, itu pengaruh orang tua. Orang tua agamanya Islam, tapi mendidik dengan karakter Yahudi, gitu kan. Itu satu ya, ciri Yahudi ya, yang menonjol itu. Yang menonjol dalam agama dulu, kita harus menonjol yang dalam agama ya. Dalam agama itu yang menonjol Yahudi itu adalah membunuh para nabi, mendustakan para nabi. Itu yang menonjol ya. Tapi Anda jangan menuduh setiap orang Yahudi begitu ya. Anda jangan menuduh, oh kalau gitu orang Yahudi pembunuh nabi, orang Yahudi itu pembunuh. Anda jangan gitu juga, jangan ya, karena Allah juga mengatakan di antara orang Yahudi ada yang beriman gitu kan. Nah, ini karakter umum, kalau Bapak ilustrasikan karakter itu semacam ini, semacam ini tapi ini ilustrasi. Kalau ilustrasi kan tidak sama ya. Ilustrasi itu misalnya gini. Pada orang suku-suku bangsa itu ada karakter khusus ya. Apa karakter orang Padang? Apa? Yang terkenal gitu apa? Coba apa yang Anda dengar? Mudah-mudahan Anda tidak dengar ya. Mudah-mudahan Anda sudah tidak tahu lagi, mudah-mudahan. Karena ini karakternya buruk ya. Apa itu Padang? Yang Anda dengar, kalau kata Padang ujungnya apa? Kalau orang sedang marah, kan karakter itu muncul ketika sedang marah ya. Padang apa? Yang Anda tahu coba? Nggak tahu? Nggak tahu? Jawa. Jawa gitu. Kalau zaman Bapak dulu waktu kecil, kalau sedang bertengkar dengan orang dari suku Jawa gitu kan, keluar kata-kata itu. Kata-kata yang pameo istilahnya gitu kan. Apa itu? Kalau Jawa apa? Nggak tahu. Ada ya Batak. Apa gitu kan? Batak apa gitu. Nah, semacam itu karakter itu ya. Misalnya Jawa koek. Jawa koek sih ya. Padang bengkok gitu ya. Padang bengkok gitu kan. Bengkok itu apa sih? Sudah negatif kan? Kalau sudah gitu negatif ya. Sudah negatif gitu. Apa bengkok itu apa sih bengkok itu? Bengkok itu apa, pelit misalnya gitu kan. Ini kan apa setiap orang Padang pelit? Kan enggak. Banyak yang dermawan sekali itu. Wah, dermawannya luar biasa. Nah, tapi itu sebuah karakter ya. Jadi jangan punya karakter begitu, jangan gitu kan. Jangan punya karakter seperti itu. Jadi yang punya karakter bengkok belum tentu orang Padang. Bisa saja orang Sunda gitu kan, orang Sunda yang bengkok justru gitu kan. Bukan orang Padang. Nah, ya tapi pemilik karakternya yang dikenal luas itu dalam antropologi Padang gitu kan. Padang bengkok, Jawa koek, Batak, gitu apa? Adalah, jadi itu kan negatif semuanya gitu kan. Nah, itu apa? Dan itu sekaligus politik penjajah ya, divide and impera, memecah belah persatuan bangsa, dipecah belah ya. Dipecah belah dengan suku bangsa, dipecah belah dengan agama, dipecah belah dengan mazhab, dipecah belah supaya saling menghujat, saling menyalahkan, supaya bertengkar terus-terusan gitu kan. Itu kan kepentingan penjajah itu mah ya. Penjajah mah seneng kalau kita bertengkar terus-terusan gitu kan. Nah, jadi Yahudi itu semacam itu ya, semacam karakter kesukuan ya. Jadi yang negatif Yahudi itu adalah satu, membunuh para nabi. Kalau menurut Bapak itu orang yang membunuh Sayyidina Ali, yang membunuh Khalifah Utsman, ya ulama kan yang membunuh itu. Dia ulama tapi Yahudi. Kalau menurut Bapak itu dia Yahudi. Dia berkarakter Yahudi. Membunuh para nabi. Ya kalau setelah Nabi Muhammad kan tidak ada nabi. Tapi ada ulama pewaris nabi. Nah, dibunuh juga. Nah, itu yang punya karakter Yahudi itu ya. Agamanya Islam tapi karakternya Yahudi karakternya.
tidak suka bersatu ya, senang berselisih gitu kan. Siapa? Apalagi Yahudi? Coba ada yang Anda tahu coba. Saya kira ini terkenal kan karakter Yahudi. Apa yang Anda tahu coba? Selain membunuh Nabi. Membunuh itu termasuk membunuh ajaran Nabi ya, membunuh ajaran Nabi. Apa Yahudi coba? Nah ini masih bersangkutan dengan membunuh Nabi juga, ini bersangkut paut ini. Apa itu karakternya? Yang Anda kenal Yahudi itu apa? Yang terkenal? Ngadu domba, Pak. Ngadu domba. Iya betul. Senang senang berselisih, senang supaya orang di luar Yahudi itu bertengkar terus-terusan gitu kan. Makanya Yahudi itu Timur Tengah kan dikuasai oleh Yahudi ya, di Timur Tengah itu. Supaya Wahabi bertengkar dengan Syiah terus-terusan. Sehingga Iran dengan Arab Saudi musuhan terus-terusan gitu kan. Oh, seneng itu Amerika itu seneng sekali. Bermusuhan terus. Tidak bersatu gitu kan. Nah, diperuncing dengan perbedaan mazhab, diperuncing gitu kan. Diperuncing. Arab Saudi karena punya uang banyak, minta bantuan negara-negara Islam lainnya supaya mendukung Arab gitu kan. Memusuhi Iran gitu kan. Nah, gitu kan itu. Yahudi gitu kan. Oke, apalagi Yahudi yang menonjol? Yang menonjol sekali. Ini yang menonjol pokoknya orang pasti tidak bisa tidak bisa mengelak. Wah, ini Yahudi gitu. Apa itu coba? Yang menonjol Yahudi itu apa? Yahudi kaya raya ya, kaya raya. Kaya, coba ya. Kalau orang jangan pun orang fakultas ekonomi ya. Orang yang lain, Bapak pun orang umum, Bapak kan orang agama Bapak ini kan. Bapak juga ngerti. Yahudi itu jumlahnya sedikit sedunia, hanya 40 juta. Hanya ada 40 juta orang Yahudi sedunia. Umat Islam kan 1 miliar lebih. Umat Islam 1 miliar lebih ya. Orang Kristen 2 miliar. Kristen itu lebih banyak lagi, 2 miliar ya. Yahudi hanya 40 juta. Tapi Yahudi punya uang separuh dunia. Yahudi itu punya uang separuh dunia. Semua bank itu milik Yahudi, semuanya itu ya. Tidak ada satupun bank yang tidak bekerja sama dengan Yahudi, tidak ada. Nah, apa artinya? Yahudi itu rakus ya, rakus. Hawak. Nah, jadi kalau orang Islam rakus, hawak itu ya karakter Yahudi itu ya. Orang teori Yahudi kan kalau satu perusahaan, misalnya tahun kemarin untungnya 1 miliar. Terus tahun ini untungnya 10 miliar. Apa menurut teori Yahudi? Rugi. Jadi kalau tahun kemarin untungnya 1 miliar, tahun ini harus lebih 1 miliar. Baru untung. Kalau tahun ini 1 miliar juga, itu rugi. Dan pasti direksinya dipecat. Gitu kan. Itu hawaknya luar biasa Yahudi itu, gila itu. Nah, itu. Tapi Anda jangan menuduh semua Yahudi gitu ya. Ada orang Yahudi yang tidak begitu, gitu kan, ada. Bahkan banyak orang Islam yang begitu, yang hawak. Kalau mau bayar gaji, justru murah-murah. Orang demo buruh ya, menuntut supaya gaji gede, padahal upah itu sudah besar ya. Anda supaya tahu ya. Upah minimum Kota Bandung ya. Itu lulusan apa? Lulusan SMK, lulusan SMA ya. Kota Bandung itu upah minimumnya, upah paling kecil yang wajib dibayarkan oleh pengusaha. Berapa? 4 juta lebih. Tapi orang Islam yang punya bisnis tidak pernah membayar 4 juta. Coba Anda cek sekolah-sekolah yang pemiliknya kiai, mubalik, tokoh Islam, berapa dibayarnya guru-guru itu? Anda cek silahkan. Nah, jadi justru yang ongkoh yang demo umat Islam, tapi sebetulnya yang melanggar itu umat Islam juga gitu kan. Nah itu ya. Jadi Anda jangan terkecoh dengan identitas agama, jangan terkecoh ya. Nabi mengkritik Yahudi itu dalam arti yang negatif-negatifnya dia kritik ya. Yaitu hawak mek-mek gitu kan. Hawak mek-mek, wah luar biasa itu ya. Jadi pendidikan di dunia supaya Anda sadar ya, Anda sadar orang mahasiswa gitu kan. Kalau Bapak sadar benar, sangat sadar sekali ya. Yang paling dirusak oleh Yahudi itu apa? Pendidikan itu.
Tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu yang dirusak oleh Yahudi itu supaya kalau orang misalnya ada kuliah ya, ada kuliah itu untuk apa? Untuk cari gaji yang gede, untuk cari pekerjaan yang mapan. Nah itu yang aduh Islam mah nggak boleh gitu, Islam mah gitu kan. Kalau Islam kalau tujuan pendidikan ya tujuannya lillahi ta'ala saja ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya gitu kan. Tidak ada niat-niat duniawi, tidak ada. Kata Nabi kan dunia mah ikut lah dunia mah gitu kan. Tapi orang pola pikir Yahudi ya harus dapat gaji gede, kenaon kuliah ada gaji naletik mah gitu kan, tong kuliah sekalian. Nah gitu ya. Nah itu pola pikir Yahudi itu ya. Nah kalau Kristen apa? Nasrani. Nasrani itu yang paling dikritik oleh Nabi Muhammad, apa yang paling dikritik sih? Oleh Allah dalam Al-Quran dikritik itu. Itu menuhankan Yesus Kristus. Mengkutuskan ya, bahasa ini bahasa sosiologinya itu mengutuskan Yesus Kristus, mendewakan Yesus Kristus, didewakan, seolah-olah setingkat Tuhan, seolah-olah gitu kan, seolah-olah. Nah kan tidak apa ciri-ciri mengutuskan apa? Ciri-ciri mengutuskan, memuji-muji ya, senang memuji-muji, tapi tidak meneladaninya. Padahal keinginan Allah ya, kehendak Allah, Rasul itu diteladani, bukan dipuji-puji, bukan. Ada nggak perintah memuji-muji Nabi? Nggak ada kan? Yang misalkan Nabi Muhammad, apakah ada perintah agar Nabi dipuji-puji? Nggak ada. Perintah itu diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu kan? Untuk diteladani, bukan untuk dipuji-puji. Untuk bersolawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan untuk bersolawat, bukan untuk memuji-muji, bukan untuk mengidolakan, bukan. Ciri-ciri mengidolakan apa? Ciri-cirinya kalau Nabi dihina, marah-marah, ciri-cirinya itu. Wah, ini menghina agama, ini menghina Rasul gitu kan. Nah, jadi ini Nabi sendiri kalau dihina nggak pernah marah, nggak pernah Nabi juga. Sahabat Nabi yang marah juga ditegur oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, itu nggak boleh sama sekali gitu kan. Nah itu mengutuskan. Jadi Nabi mengecam Nasrani karena mengutuskan Nabi Isa. Umat Islam sekarang mengutuskan Nabi Muhammad, dikutuskan. Nabi Muhammad diangkat setingkat dewa, setingkat Tuhan gitu kan. Padahal Nabi tidak suka. Nah, jadi itu kritik Nabi terhadap Nasrani sebenarnya kritik terhadap umat Islam ya. Umat Islam yang mengikuti pola hidup orang-orang Nasrani yang mengutuskan Nabi Isa. Tapi Anda jangan menuduh setiap orang Kristen begitu ya. Jangan menuduh juga gitu kan. Kita nggak tahu lah siapa yang mengutuskan dan siapa yang tidak mengutuskan gitu kan. Jadi kalau Bapak dengar dari Masya Kristen di UPI gitu kan, apa sih gereja itu? Oh Pak, gereja itu bukan berarti kita datang ke gereja, bukan itu iya juga. Tapi yang utamanya bagaimana setiap orang Kristen berakhlak dengan akhlak Yesus Kristus, yaitu pemaaf, pemurah, penyayang. Nah, ternyata benar juga gitu kalau itu namanya gitu kan. Jadi tidak mengutuskan lah, tidak mengutuskan. Nah, jadi bisa saja orang Islam mengutuskan Nabi Muhammad gitu kan. Nah, itu ya. Jadi apa? Maksud jangan Yahudi Nasrani itu agamanya Islam tapi pola pikir Yahudi, pola pikir Nasrani atau Majusi. Apa Majusi itu? Majusi itu penyembah api kan, Majusi itu penyembah api ya. Api itu simbol dunia, simbol harta dunia. Jadi itu kalau orang tua mengejar-ngejar dunia, misalkan ada perempuan ya, ada perempuan dikenalkan laki-laki, mah Pak, ini ya kalau ini jodohnya, ini mungkin jodoh saya kenalkan ini ke bapak ke mama. Kata bapak, kalau bapak nanya itu pekerjaannya apa, pekerjaannya gajinya berapa, wah itu pola pikir Majusi itu, kerjaannya apa, berapa gajinya ya belum besar, baru 1 juta. Alah 1 juta bisa ngahirupan naon 1 juta. Nah itu pola pikir Majusi itu ya. Rezeki kan dari Allah, rezeki gitu kan. Umat Islam tidak boleh punya pikir seperti itu gitu kan.
Nah, jadi ini kritik terhadap Yahudi, Nasrani, dan Majusi, sekaligus kritik terhadap umat Islam. Jangan sampai punya pola pikir seperti itu. Nah, ini ya, jadi arti beriman itu kita harus iman yang ini, yang apa, yang beriman sebagaimana yang Nabi jelaskan ya. Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, Nabi jelaskan. Gitu. Beriman itu gitu ya. Oke, sebelum dilanjutkan ke rukun imannya, ada pertanyaan dulu? Mangga silahkan. Sebelum masuk ke rukun iman, satu persatu. Ini mungkin 2 pertemuan ya. Karena ini penting ya, karena rukun iman kan penting sekali ya. Jangan sampai kita merasa beriman dengan rukun iman, padahal pemahaman kita keliru, gitu, jangan sampai ya. Ada pertanyaan dulu, mangga silahkan. Nah, kalau tidak ada, ya Bapak akan masuk ke rukun iman ya. Rukun iman ya. Rukun iman. Nah, rukun iman itu, ya rukun iman ya. Rukun iman, kita kan rukun iman, kita Islam Sunni ya, Islam Sunni ya. Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu, rukun imannya ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ini bahasanya harus benar ya. Kalimatnya harus benar ya, jangan sampai salah ya. Rasul-rasulnya, hari akhir, qada-qadar. Nah, kalau Syiah kan rukun imannya beda dengan Sunni ya. Kalau Ahmadiyah sama, Ahmadiyah itu sama persis rukun imannya dengan Islam Sunni. Yaitu rukun iman yang 6, sama persis kalau Ahmadiyah. Kalau Islam Syiah beda ya teh. Nomor 1 itu beriman kepada kemahaesaan Allah. Kemahaesaan Allah. Bahwa Allah itu esa, tunggal, ahad. 1 itu. Sama itu kita juga gitu ya. Walau kita tidak menunjukkan keesaan Allah gitu kan, tapi kita pun bukan berarti orang Sunni menolak rukun Islam Syiah. Sunni mah tidak esa, tidak. Tuh Allahnya banyak kan, nggak gitu kan. Kalau kita tidak menyebutkan bukan berarti kita tidak beriman kepada Allah Maha Esa, bukan gitu ya. Jadi kalau di Syiah itu rukun iman pertama itu iman kepada uluhiyah, kepada ketuhanan Allah yang Maha Esa gitu kan. Nah, itu bukan berarti kita tidak esa. Kita lihat Allah itu esa otomatis gitu kan. Sama saja gitu kan. Nah, yang kedua di Syiah itu beriman kepada keadilan Allah. Adalah ya, Allah itu maha adil. Itu rukun iman itu. Allah itu maha adil. Jadi Allah itu ya akan mengadili orang sesuai dengan perbuatannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Orang yang berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar biji sawi, kata orang Indonesia seperti biji sawi ya. Sebesar atom lah, walaupun kebaikan sebesar atom, bahkan sebesar neutron. Sebesar proton gitu kan, kecil sekali, saking kecilnya oleh Allah ditimbang, dihitung gitu kan. Begitu juga orang yang buat kejahatan, keburukan, walaupun keburukannya sebesar atom, sebesar proton gitu kan, akan diperhitungkan juga, saking adilnya Allah gitu ya. Nah, sekarang apa Islam Sunni tidak beriman kepada keadilan Allah? Apa hanya Syiah saja yang mengimani Allah Maha Adil? Saya kira Islam Sunni walaupun tidak menyebut Allah Maha Adil, ya otomatis lah beriman juga Allah itu Maha Adil gitu kan. Otomatis ya. Terus di Syiah itu ada rukun iman nubuwah. Nubuwah itu beriman kepada kenabian. Kenabian, jadi bahwa Allah mendatangkan nabi, mendatangkan rasul ya. Sama itu dengan kita beriman kepada rasul-rasulnya gitu kan. Nah, hanya di Syiah itu ya dimaksud nabi di sini sekaligus mengimani ajaran Nabi gitu kan, mengimani Al-Quran sekaligus ya, sekaligus. Jadi Nabi itu sekaligus membawa Al-Quran. Jadi kalau beriman ke Nabi harus beriman juga kepada Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi itu gitu kan. Nah, orang Syiah tidak menyebut Al-Quran, tidak menyebut kitab-kitab. Mereka cukup menyebut Nabi saja. Jadi maksudnya termasuk yang dibawa oleh Nabi, yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Al-Quran gitu kan.
Nah, di kita ada beriman kepada malaikat ya. Di kita ada beriman kepada malaikat. Sedangkan di rukun Islam Syiah tidak ada malaikat. Pertanyaannya, apa orang Syiah tidak percaya dengan malaikat? Bukan tidak percaya, jangan pun orang Syiah ya. Orang Kristen pun percaya. Orang Kristen percaya, orang Hindu percaya, orang Buddha percaya ada malaikat ya. Manusia sedunia percaya ada malaikat. Tapi kalau nggak nuliskan bukan berarti tidak percaya, bukan ya. Bukan berarti tidak percaya, bukan gitu kan. Mereka percaya tapi tidak dijadikannya rukun iman gitu kan. Ya itu mah bagian ajaran Islam lah, ajaran Islam itu mah ajaran Islam, ajaran Nabi gitu kan. Ada malaikat, ada apa lagi? Ada surga, ada neraka gitu kan. Itu kan ajaran Nabi gitu kan. Ajaran Islam. Terus beriman kepada, nah itu yang tidak ada di kita, tidak ada ya. Rukun Islam, rukun iman saya itu ada imamah ya. Beriman kepada imam sebagai pelanjut Nabi. Jadi di sini itu ada imam pelanjut Nabi. Nabi meninggal dunia, tapi kenabiannya tidak mati. Kenabiannya, ilmu kenabiannya dilanjutkan oleh para imam. Imam itu siapa sih? Imam itu ulama. Ulama pewaris Nabi. Jadi ulama yang paling ulama lah, gitu kan? Ulama yang paling ulama. Kalau istilah di kita itu apa? Grand Syekh ya, Grand Syekh ya. Ulama yang gurunya para ulama gitu kan. Nah, di sini jadi rukun iman itu ya. Jadi rukun iman itu harus beriman pada imam. Bahwa imam itu adalah pelanjut Nabi. Jadi kalau kita ingin belajar Islam, harus berguru kepada imam gitu kan, harus berguru. Jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan ijtihad sendiri, jangan gitu kan. Nah, sebetulnya di Sunni juga ada ke arah itu ya. NU misalnya, NU itu kan memerintahkan kepada orang awam harus taklid kepada ulama. Jangan ngarang-ngarang agama sendiri, jangan. Belum waktunya untuk ijtihad bagi orang awam, belum saatnya gitu kan. Mereka harus taklid kepada ulama. Sebenarnya di Sunni juga ada ya. Hanya di Sunni tidak menyebut rukun iman, tidak gitu kan. Kan di Sunni juga orang beragama kan tidak berani beragama kan kalau tidak bersandar pada ulama kan. NU Muhammadiyah juga, walaupun Muhammadiyah melarang taklid ya, Muhammadiyah itu melarang taklid Muhammadiyah. Tapi kan Muhammadiyah juga, orang Muhammadiyah tetap mereka berguru ke ulama, berguru gitu kan. Tidak ngarang sendiri agama tidak gitu kan. Jadi walaupun tidak mencantumkan imamah sebagai rukun iman, tapi orang Islam Sunni juga sama punya imam gitu kan. Ya orang NU imamnya NU gitu kan. Muhammadiyah imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah imamnya hasil majelis tarjih Muhammadiyah. Orang Persis kan imamnya Persis juga. Cara sholatnya ikut Persis gitu kan. Berdoanya ikut Persis, bayar zakatnya ikut Persis, lebarannya pun ikut Persis gitu kan. Sama orang Muhammadiyah juga kan. Sholatnya ikut Muhammadiyah, puasanya ikut Muhammadiyah, lebaran ikut Muhammadiyah. Tapi nggak disebut rukun iman, nggak disebut itu kan. Gitu ya. Nah, jadi terus yang kelimanya rukun iman kepada hari akhir. Sama itu ya. Hari akhir sama dengan di kita. Nah, Bapak ingin menjelaskan sekarang akhlak dalam berukun iman ya. Apakah beriman kepada Allah cukup dengan percaya saja adanya Allah? Cukup enggak gitu? Iya, saya percaya adanya Allah. Apa cukup? Bukankah iblis percaya adanya Allah? Nah, gitu kan. Apa yang iblis tidak lakukan? Apa yang iblis tidak lakukan gitu kan. Nah, jadi iman kepada Allah bukan sekedar. Nah, bukan sekedar ya, tidak cukup. Hanya dengan percaya adanya Allah. Kenapa? Karena kalau sekedar percaya adanya Allah, semua manusia itu percaya adanya Allah. Bukan hanya orang Islam yang percaya adanya Allah. Orang Kristen belum percaya adanya Allah. Orang Yahudi percaya adanya Allah gitu. Orang Hindu, Buddha. Hanya yang menyebutnya berbeda namanya gitu kan. Orang Hindu di Bali misalnya Sang Hyang Widibasa gitu kan. Orang Konghucu Cina nyebutnya Tian gitu kan, Tian menyebutnya itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi apa? Semua orang percaya, tapi apakah cukup percaya? Tidak cukup ya. Kenapa? Karena iblis juga percaya adanya Allah. Tapi iblis divonis kafir. Kenapa? Tadi Bapak sudah dijelaskan ya. Kenapa iblis divonis kafir? Karena akhlaknya buruk. Nah, beriman kepada Allah gimana? Beriman kalau itu ya kita
Satu, percaya Allah sebagai satu-satunya Tuhan ya. Satu, percaya Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. La ilaha illallah ya. Nah, itu dalam keyakinan ya. Lalu gitu kan, kita, nah akhlak mulia di sini akhlak mulianya ya. Kita tunduk merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, ya. Tunduk merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan sombong, jangan mentang-mentang gitu kan. Harus merendahkan diri. Bukan rendah diri, bukan ya. Anda ini bukan rendah diri mah negatif ya. Rendah diri itu artinya minder warda. Rendah diri itu minder warda. Maksudnya bukan rendah diri, tapi merendahkan diri. Handap asor lah gitu kan, handap asor. Rendah hati. Tidak sombong. Tidak merasa suci. Tidak merasa baik. Jadi kalau dengan Allah mah kita harus merasa kotor ya. Subhanallah, Allah Maha Suci. Ya, saya mah maha kotor ya Allah. Saya mah aduh penuh dosa. Saya ini penuh dosa gitu kan. Dosanya luar biasa. Dosa yang tadi belum diobati sudah muncul dosa baru. Nah, itu yang Allah sukai, itu yang gitu. Allah suka dengan orang yang tobat ya. Tobat itu kembali ke Allah. Yang istighfar, Allah senang. Istighfar, astagfirullahaladzim gitu, aduh. Nah, Allah itu senang dengan yang gitu ya, senang. Nah, jadi tidak cukup dengan percaya adanya Allah, tapi kita harus tunduk merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk merendahkan diri. Terus apa lagi? Kita harusnya ma'rifatullah, ya ma'rifat itu mengenal Allah, ya mengenal. Jangan kenal namanya saja. Kita kan baru tahu namanya Tuhan itu namanya Allah. Yang mana Tuhannya? Duh, kata terang gitu kan. Kita belum kenal. Nah, yang bagus mah harus ma'rifatullah. Nah, tapi ma'rifat itu ada teorinya ya. Bagaimana agar kita ya ma'rifatullah. Ada teorinya. Teori itu teori akhlak sebenarnya mah. Harus tahali, tajali ya. Jadi kita harus mengosongkan diri kita dari segala akhlak tercela. Semua akhlak buruk harus kita buang. Nah, jadi tidak mungkin kita ma'rifatullah, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ma'rifatullah kalau kita masih ada akhlak yang buruk, tidak mungkin. Jadi akhlak buruk itu harus dibuang semuanya. Harus buang semuanya, semua akhlak buruk gitu ya. Nah, itu ya, jadi apa? Jadi ma'rifatullah itu akan dicapai, ya mungkin saja dicapainya itu setelah kita berusaha keras ya. Anda berusaha keras membuang akhlak buruk ya. Terus Anda berusaha keras menanamkan akhlak mulia. Nah, Anda ingat misi Nabi ya. Kata Nabi kan inna bu'istu liutamima makarimah akhlak. Aku diutus di dunia untuk menyempurnakan akhlak mulia ya. Jadi Nabi itu hanya berdakwah. Nabi itu berdakwah untuk apa dakwah Nabi itu? Supaya manusia yang akhlak mulia itu bisa sempurna. Makanya menyempurnakan akhlak mulia. Makanya Nabi itu hanya berdakwah kepada orang yang berakhlak mulia saja. Nabi tidak berdakwah kepada orang yang berakhlak buruk. Tidak sama sekali gitu kan. Nabi hanya berdakwah kepada orang yang berakhlak mulia. Agar akhlak mulianya sempurna. Istilah lainnya agar masuk surga gitu kan. Agar masuk surga. Nah, jadi kalau dia sudah percaya kepada Allah ya, agar ma'rifatullah. Nah, jadi Nabi itu berdakwah kepada orang yang sudah berakhlak mulia ya supaya ma'rifatullah. Supaya kenal dengan Allah gitu kan. Nah, jadi teorinya gitu, teorinya mah gampang teorinya ya. Jadi supaya kita kan sudah punya modal dasar. Modal dasar kita sudah percaya kepada Allah. Allah sebagai satu saja Tuhan yang maha tinggi, saya maha rendah, maha suci, saya kotor sekali, penuh dosa gitu kan. Nah, setelah itu kita merendahkan diri. Nah, apa cukup? Enggak, belum cukup, belum selesai dengan merendahkan diri, belum selesai ya. Kita harus mencapai ma'rifatullah, mencapai mengenal Allah. Nah, untuk mengenal Allah itu kita merendahkan diri itu ditindaklanjuti dengan membuang semua akhlak yang buruk. Akhlak buruk dibuang semuanya gitu kan. Terutama sombong gitu kan. Merasa diri lebih baik. Ujub itu bangga dengan diri sendiri ya.
bangga dengan pemahaman agama sendiri. Bangga, oh saya itu lebih paham agama daripada orang lain. Orang lain mah kafir lah, bid'ah, orang lain mah salah gitu kan. Itu kan merasa lebih baik gitu kan. Ujub ya, ujub. Nah, kalau yang ujub tidak mungkin marifatullah. Dijamin tidak mungkin marifatullah, tidak mungkin ya. Kalau orang ujub, ria. Ria itu bukan senang pamer dengan baju baru, bukan ya. Ria itu pamer dengan amal solehnya. Pamer dengan, waduh, saya itu waktu umroh, aduh nikmatnya ibadah di Masjidil Haram. Aduh, waktu haji, orang lain nggak kuat, itu tawaf, kan seukur 7 keliling saja, orang saya mah 7 kali 40, saya mah gitu kan. Ria, gitu, dengan amal-amal solehnya itu, kok ria. Amal itu bukan untuk diriakan, bukan, untuk dipersembahkan kepada Allah, gitu kan. Untuk menyembah Allah, bukan mencari kekaguman manusia, bukan gitu kan. Nah, itu ria itu akhlak buruk ya, akhlak buruk yang luar biasa buruknya itu ya. Sum'ah, bahkan sum'ah pun akhlak buruk. Akhlak buruk yang buruk luar biasa. Setingkat dengan sombong, setingkat. Sum'ah itu rasa hati supaya orang lain tahu kebaikan saya. Jadi saya pencitraan lah, saya itu pencitraan dalam hati ya. Supaya orang lain menilai saya itu orang soleh, orang baik, orang ahli ibadah gitu kan. Nah, itu sum'ah ya. Nah, itu akhlak kepada Allah ya. Jadi akhlak kepada Allah itu yang merendahkan diri, terus ma'rifatullah ya, itu. Itu terus apalagi mengingat-ingatnya. Nah, jadi Anda kuliah sekarang, Anda ingat Allah, kita ingat gitu ya, diingat-ingat. Walaupun belum kenal ya. Walaupun Anda belum ma'rifatullah, belum kenal Allah, ya nggak apa-apa. Anda ingat Allah sambil istighfar ya. Astagfirullah ya Allah, saya itu belum kenal Engkau, kita belum ma'rifatullah. Saya ingin sekali gitu kan. Nah, jadi sambil berdoa, memohon gitu kan. Nah, itu ya. Merendahkan diri, ma'rifatullah, mengingat Allah, gitu. Itu akhlak dalam beriman kepada Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, akhlak beriman kepada malaikat-malaikatnya. Tidak cukup dengan percaya adanya malaikat, tidak cukup ya. Anda harus catat, tidak cukup. Karena iblis juga percaya ada malaikat. Iblis saja percaya ada malaikat. Bahkan iblis pernah bersama-sama malaikat. Malahan iblis pernah jadi pemimpin para malaikat. Tapi iblis divonis kafir oleh Allah. Nah, bukan iblis tidak percaya pada malaikat, bukan. Iblis percaya ada malaikat. Tapi, nah ini yang tidak dilakukan oleh iblis ya. Apa hebatnya malaikat di sisi Allah ya? Kenapa malaikat dipuji oleh Allah gitu kan, kenapa gitu kan. Nah, malaikat itu hebatnya itu, malaikat itu makhluk yang senior, makhluk yang ahli ibadah, selalu bertasbih memuji Allah kan. Malaikat kan itu kan, subhanaka la ilma lana, gitu apa. Nah, ini kelebihannya apa malaikat itu? Kelebihannya itu ketika diperintah untuk sujud kepada Rasulullah Nabi Adam saat itu, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud sebagai Adam sebagai Rasul ya, sebagai Rasul. Malaikat sujud semuanya. Nah, itu yang perlu diteladani, itu adalah jadi tekad untuk meneladani malaikat, yaitu sujud kepada utusan Allah. Tunduk merendahkan diri pada Rasulullah. Makanya syahadat 2 ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya ke Allah syahadat itu ya, tapi juga kepada Rasul. Jadi kita meneladani malaikat yang rela tunduk patuh, merendahkan diri, tidak membangkang sedikit pun, tidak ada keberatan sedikit pun terhadap perintah-perintah Rasul. Nah, itu yang perlu kita teladani ya. Tekad kuat untuk memberlakukan diri sujud pada Rasul. Nah, itu sujud ya. Jadi kalau kita kan kalau belum siap jadi malaikat. Nah, itu mah belum beriman ke malaikat, belum ya. Jadi beriman ke malaikat itu harus kita siap. Kesiapan mental ya, siap meneladani para malaikat yang rela sujud kepada utusan Allah. Nah, itu yang harus diteladani oleh kita. Malaikat itu selalu ahli ibadah ya. Tidak pernah jemu ibadah. Nah, itu kita teladani. Maksudnya
kita harus tekad ya sepanjang hidup kita ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Anda walaupun kuliah Anda ibadah. Anda kuliah Anda ibadah, Anda sholat Anda ibadah, Anda makan ibadah juga gitu kan. Nonton TV ibadah juga. Anda ciptakan setiap momen hidup itu sebagai ibadah. Kuliah ibadah, nonton TV ibadah, makan ibadah, ke toilet ibadah, sholat juga ibadah. Karena banyak yang sholat tapi dikecam oleh Allah. Fawailul lil musholin allazina hum an sholatin. Masuk neraka yang sholat. Masuk al-musholin itu bukan orang yang tidak ngerti sholat, orang yang ahli sholat. Al-musholin pakai alif lam ya, alif lam ma'rifat ya. Al-musholin, ahli sholat. Masuk neraka orang yang ahli sholat. Masuk neraka yang tukang sholat. Karena sholatnya lalai. Sholatnya tidak berakhlak. Sholat tapi tidak berakhlak. Masuk neraka. Nah gitu ya, jadi ini apa? Jadi malaikat itu selalu beribadah. Tidak pernah jemu-jemu ibadah. Nah maksud ibadah di sini bukan hanya sholat, puasa, bukan gitu, bukan ya. Jadi kita jalan-jalan juga ibadah kalau kita diniati ibadah. Apa maksudnya jalan-jalan kita ingat Allah gitu kan, itu ibadah. Kan ibadah utama zikir. Ibadah yang paling utama itu zikir. Nah, jadi kita zikir dalam kondisi apa saja. Nonton TV zikir, di toilet zikir gitu kan. Sedang sholat zikir, sedang makan zikir, sedang minum zikir, sedang pergi ke pasar zikir, berangkat kuliah zikir, pulang kuliah zikir. Nah itu maksudnya gitu kan. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, ya zikir, ingat Allah, itu ibadah. Jadi kita tekad meneladani malaikat. Malaikat itu apa? Tidak jemu-jemu ibadah, nggak ada jemunya. Terus ibadah mantang. Nah gitu ya, tunduk patuh pada Allah dan utusannya. Nah itu ya, jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat itu meneladani para malaikat yang rela tunduk, merendahkan diri, sujud kepada utusan Allah. Nah itu ya yang harus diteladani oleh kita ya. Jadi beriman, nanti Anda kalau ngajar beriman jangan beriman itu percaya ada malaikat. Malaikatnya 10. Jibril, Mikail, Israfil. Itu mah pengetahuan bukan iman tuh. Itu bukan keimanan, itu pengetahuan tentang malaikat teman ya. Kognitif, orang-orang IPA tahu ya, itu kognitif. Bukan afektif, bukan sikap. Kalau iman kan sikap. Iman itu sikap batin ya. Nah itu ya yang ada harus jangan sampai salah ya. Jadi akhlak mulia dalam beriman kepada malaikat itu kita meneladani para malaikat yang rela sujud, tunduk, patuh, merendahkan diri, sami'na wa ata'na kepada Rasul. Tidak ada membantah sedikit pun. Tidak menantang Rasul. Tidak ada sedikit pun. Nah itu ya. Teladani malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah. Nah ini pun lagi-lagi bukan sekadar percaya ya. Percaya Allah menurunkan kitab suci. Terus percaya disalah deh percaya lagi. Allah itu menurunkan 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Salah pisan. Di Quran disebutkan setiap nabi itu disertai kitab. Tidak ada nabi yang tidak punya kitab. Setiap nabi. Nabi Adam punya kitab. Nabi Adam itu ya. Nabi Ibrahim punya kitab. Punya semuanya juga ya. Nah, Nabi namanya apa bukan terang lah. Tidak Al-Quran tidak, Allah tidak, Nabi Muhammad tidak memberitahu nama kitabnya itu apa. Tidak beritahu gitu kan. Nah, jadi beriman kepada kitab-kitabnya itu kita pertama kita percaya percaya bahwa Allah mendatangkan Rasul selalu disertai dengan kitabnya. Nah, gitu kan. Pasti punya kitab pasti gitu ya. Rasul itu dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diteruskan oleh ulama pewaris Nabi ya. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, tidak ada ya. Tapi ilmu Nabi terpelihara. Ilmu Nabi terpelihara oleh ulama pewarisnya gitu kan. Ulama yang dididik langsung oleh Nabi. Nah, jadi ulama yang pewaris Nabi itu paham Quran, paham 100% ya.
Alif Lam Mim paham, Alif Lam Ra tahu gitu kan. Yasin tahu artinya ini gitu kan. Kaf ha ya Ain, oh ini maknanya. Tahu persis. Nah, supaya Anda tahu kenapa dirahasiakan oleh Nabi, oleh Allah dirahasiakan ya. Kenapa Alif Lam Mim dirahasiakan? Nah, maksudnya supaya orang tunduk merendahkan diri. Jangan sombong. Jangan merasa sudah pinter Al-Quran, ahli tafsir. Jangan merasa gitu, jangan. Harus tunduk merendahkan diri. Ternyata saya Alif Lam Mim saya belum tahu. Nah, itu trik Allah ya, metode Allah agar orang Islam merendahkan diri, tidak sombong, tidak merasa ahli tafsir, tidak merasa gitu kan. Oh, saya sudah 200 tafsir dibaca. Ya, tafsir kan buatan manusia. Tafsir kan buatan manusia, bukan buatan Allah, bukan. Bukan buatan Rasul, bukan. Yang penting tahu nggak Alif Lam Mim artinya apa? Apa Alif Lam Ra? Nah, kalau ulama pewaris Nabi tahu itu. Nah, maksudnya supaya orang-orang itu tunduk merendahkan diri, mau berguru kepada ulama yang betul-betul mengerti Al-Quran, mengerti Alif Lam Mim, mengerti arti Yasin, akhlaknya seperti Nabi, akhlak mulianya sempurna gitu kan. Nah, itu ya, jadi apa? Jadi kita harus beriman pada kitab ya, bahwa bukan hanya percaya Allah menurunkan kita, bukan. Kalau itu mah semua orang percaya ya. Jadi harus bahwa Quran itu hanya bisa dipahami ya. Nah, itu kita harus percaya ya. Quran hanya bisa dipahami oleh orang-orang khusus. Gitu kan. Siapa orang khusus itu? Al-Quran menyebutnya Al-Mutahharun. Hanya oleh manusia-manusia yang disucikan oleh Tuhan. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Maksudnya Al-Quran itu bacaan yang mulia, tersimpan di kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya terhadap kedalaman isi Al-Quran kecuali hanya orang-orang yang disucikan oleh Allah, disucikan itu ya. Jadi kita harus jadi yang paham Quran itu bukan orang yang paling pintar, bukan ya, tapi yang disucikan oleh Allah. Ciri-ciri suci itu apa tadi? Taholi, tahali, tajali ya. Dia sudah membuang semua akhlak buruknya, dibuang gitu kan. Jangan dia tertanam akhlak mulianya, rendah hati. Dia sujud, merendahkan diri gitu kan. Peduli, sangat peduli gitu kan, sangat peduli gitu kan. Sangat peduli. Jadi karunyaan kabatur ya. Bukan getol menyakiti orang. Kalau getol menyakiti orang mah nggak ada kepedulian sedikit pun gitu kan. Atau pedulinya pura-pura saja gitu kan. Nah, itu ya, jadi apa? Quran itu, jadi kitab itu bacaan mulia disimpan pada kitab yang terpelihara di dadanya Rasul. Ya, karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, ya disimpan di dadanya ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Nah, jadi Anda harus catat ulama pewaris Nabi itu, Anda susah ya berjumpa dengan ulama pewaris Nabi, susah ya. Susah itu sebenarnya bukan tidak ada. Karena yang menghalangi kita berjumpa di zaman Nabi ya. Apa penghalang orang bisa berjumpa dengan Nabi? Penghalangnya apa? Penghalangnya itu bukan Nabi disembunyikan atau Nabi, bukan. Penghalang itu dirinya sendiri. Di zaman Nabi Muhammad, kenapa sih orang tidak berjumpa dengan Muhammad? Kenapa istrinya Nabi Lut tidak berjumpa dengan Nabi Lut? Tidak berjumpa. Kan tiap hari bersama-sama dengan Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, tiap hari kan bersama dengan Nabi Nuh. Tiap hari. Dan anaknya tuh, istrinya, tiap hari ketemu. Tapi istri Nabi Nuh tidak pernah melihat Nabi Nuh sebagai Nabi. Tidak pernah. Anak Nabi Nuh tidak bisa melihat Nuh sebagai Nabi, tidak bisa melihat. Itu mah bukan Nabi, bukan, itu mah bapak saya, itu mah gitu kan. Kata istrinya, oh itu mah bukan Nabi, itu mah istri saya, suami saya itu mah. Abu Lahab tidak berjumpa dengan Muhammad. Saya itu ponakan saya, itu mah ponakan gitu kan, keponakan saya. Tidak berjumpa dengan Nabi, makanya tidak berguru ke Nabi, tidak berguru.
Nah, apa penghalangnya? Itu penghalang itu dirinya. Kalau dirinya menyimpan sifat-sifat yang buruk. Mungkin saja sebagian dia berakhlak mulia sebagiannya, tapi sebagiannya lagi berakhlak tercela, mencampur baurkan akhlak mulia dengan akhlak tercela. Ya kotor. Manusia kotor itu. Kalau masih bercampur antara kebaikan keburukan, ya masih kotor itu. Tidak mungkin melihat Nabi, tidak mungkin. Di zaman Nabi saja tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Walaupun mungkin tiap hari ketemu. Tapi tidak melihat dia sebagai Nabi, tidak melihat. Atau tidak percaya lah. Tidak percaya kalau dia Nabi, tidak percaya. Nah, jadi di zaman sekarang pun pasti ada ulama pewaris Nabi, pasti ya. Pasti gitu kan. Nah, hanya karena terhalang oleh diri kita sendiri, apa yang menghalangi itu? Yaitu akhlak-akhlak buruk yang tersimpan dalam diri kita, terutama sombong ya. Merasa sudah tahu agama, merasa sudah pintar agama, merasa agama sudah benar. Oh, mazhab saya paling benar. Ah, itu sombong kan? Tidak mungkin berjumpa dengan ulama pewaris Nabi, tidak mungkin sama sekali. Nah, itu ya, jadi Al-Quran itu, padahal Al-Quran yang dipahami oleh orang yang disucikan, Al-Mutahharun. Nah, Anda ingat Al-Quran itu apa? Di surat Ali Imran ya. Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ya, ayat muhkamat, artinya maknanya jelas, terang beneran. Tidak ada keraguan sedikit pun. Di antara manusia yang membaca Al-Quran tidak ada perbedaan pendapat. Nah, itu adalah ayat yang muhkamat. Tapi sebagiannya mutasyabihat. Samar-samar, tidak jelas maknanya. Apa maknanya? Kok tidak jelas gitu kan. Sehingga orang itu beda-beda pendapat memahaminya itu. Yang paling samar kan bukan samar kan. Malahan bukan samar, gelap gulita. Alif lam mim gelap gulita. Yasin gelap gulita. Toha apa arti toha? Gelap gulita. Nah, Al-Quran menegaskan ya, ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, kata Allah dalam firman Allah dalam Al-Quran, orang yang ada penyakit hati ya, orang yang condong dalam kesesatan, dia suka dengan ayat-ayat mutasyabihat. Hobi menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat untuk mencari-cari takwilnya. Padahal ini firman Allah dalam Al-Quran ya, tidak ada yang paham dengan ayat mutasyabihat itu ilallah, kecuali Allah. Nah, kalau kecuali Allah berarti siapa? Oh, kalau kecuali Allah berarti yang paham ayat mutasyabihat hanyalah utusan Allah yang paham itu. Yaitu Nabi Muhammad gitu kan. Nabi Muhammad yang paham ayat mutasyabihat itu hanyalah Nabi Muhammad. Juga ulama pewaris Nabi Muhammad yang paham itu. Nah, itu ya, jadi kita harus ininya. Jadi, nah, terus yang berikutnya apa? Berikutnya ini akhlak mulia dalam beriman kepada kitab-kitabnya ya. Nah, ini kita menjalankan semua perintah Allah dalam Al-Quran yang muhkamat ya. Kita menjalankan semua ayat-ayat muhkamat ya. Kita jalankan. Ayat perintah itu ini semuanya, perintah dan larangan itu semuanya ini. Semua perintah dan larangan itu semuanya itu jelas ya. Tidak perlu aqimi sholat wa atu zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, itu jelas sekali. Orang sudah paham sholat itu apa. Orang Islam paham. Tidak ada orang Islam yang tidak paham dengan sholat. Oh, sholatnya begitu ya, ibadah khusus yang harus memenuhi syarat sholat, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Seragam sama kan? Sama orang Islam. Ya ada beda-beda kan, beda mah hanya komponen-komponennya beda mah. Salat subuh apa kunut atau tidak itu kan beda mah tambahan-tambahan ya. Yang beda-beda. Tapi intinya kan sama sholat itu ya. Wa atu zakat, bayarkan zakat. Kan orang Islam tak paham, oh zakat itu wajib gitu kan. Nah, jadi apa yang Allah perintahkan ya dikerjakan. Aqimi sholat, dirikan sholat 5 waktu gitu kan. Wa atu zakat, bayar zakat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa, ya kita jalankan puasa di bulan Ramadan gitu kan. Kan gitu. Nah, jadi beriman kepada Al-Quran itu yang terakhirnya ya, yaitu
menjalankan semua perintah Allah dalam Al-Quran, meninggalkan yang dilarangnya. La taqrabu zina, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah mendekati zina. Apa mendekati zina itu? Bahasa Indonesianya, ini Bapak akan bilang bahasa Indonesia ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu zina, wahai orang yang beriman, janganlah kalian pacaran. Tidak boleh pacaran, tidak boleh gitu kan. Itu larangan Allah. Nah, jadi kita tekad akan menjalankan semua larangan Allah. Saya akan hindari. Semua perintah Allah dalam Al-Quran akan saya jalankan. Dan semua larangan Allah akan saya hindari. Nah, gitu ya, hindari. Saya akan tetapkan perintah wajib, akan saya tetapkan wajib. Perintah sunat, akan saya tetapkan sunat. Jadi jangan perintah wajib, kita pandang sunat. Sholat mah sunat lah, itu wajib. Nah, itu yang salah, itu nggak boleh. Jangan juga perintah sunat dijadikan wajib. Wajib pakai cadar ya, gitu. Jangan, gitu kan. Jangan mengubah-ubah Al-Quran, jangan. Karena yang muhkamat itu jelas. Tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada. Jelas maknanya, gitu kan. Nah, itu ya. Beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab ya. Kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi, satu, kita percaya betul ya, nomor satu kita percaya dulu bahwa Allah mendatangkan kitab suci untuk petunjuk bagi umat manusia gitu kan. Yang kedua, kitab suci itu hanya dipahami oleh Rasulullah, oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah, yaitu Rasulullah, juga para ulama pewarisnya. Sedangkan ulama pewaris Nabi itu ciri-cirinya adalah dia nomor satu dulu, akhlaknya seperti Nabi, mulia. Tidak ada akhlak buruk sedikit pun gitu kan. Sedikit pun tidak ada akhlak buruk. Nah, yang kedua, dia paham Al-Quran secara sempurna, terang benderang. Bagi Nabi kan tidak ada ayat muhkamat, tidak ada ayat mustabihat. Sebagai Nabi semua ayat jelas. Nah, bagi ulama pewaris Nabi pun semua ayat Al-Quran itu jelas, terang benderang. Tidak yang samar-samar. Kok kenapa saya belum berjumpa dengan ulama pewaris Nabi? Nah, itu justru introspeksi diri ya. Kalau saya belum berjumpa dengan ulama pewaris Nabi, berarti ada sesuatu dalam diri saya yang menghalanginya. Jadi penghalangnya itu diri saya sendiri penghalangnya gitu kan. Penghalangnya itu adalah saya belum melakukan taholi, ya. Tidak mengosongkan akhlak-akhlak yang buruk. Terus saya pun tidak pernah berdoa, gitu kan. Saya rasa berdoa kan, memohon ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami jalan lurus. Harus berdoa juga, ya Allah pertemukan saya dengan ulama pewaris Nabi. Ya Allah pertemukan saya dengan ulama pewaris Nabi. Saya ingin belajar padanya. Saya ingin minta petunjuk agama pada dirinya. Karena selama ini saya memahami agama secara kira-kira saja, dugaan-dugaan saja. Padahal dugaan itu, kalau kata Allah dalam Al-Quran ya, dugaan itu dipenuhi oleh nafsu. Kira-kira mah nafsu, kira-kira mah gitu kan. Bukan hati nurani, bukan gitu kan. Nah, itu beriman kepada kitab-kitabnya ya. Terus akhlak mulia dalam beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, pertama Anda harus percaya dulu ya. Percaya bahwa Allah mendatangkan para rasul ya. Rantai berantai. Rasul ini meninggal dunia, muncul rasul baru. Rasul ini meninggal dunia, muncul rasul baru. Terus-terusan gitu kan. Nah, jadi itu harus percaya bahwa wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul, bahwa di dunia ini ada Rasul. Kita harus percaya ada Rasul ya, harus percaya. Nah, itu ya, jadi bukan sekedar percaya. Ini kita harus percaya bahwa di tengah-tengah kita ada Rasul yang memberikan petunjuk. Yang kedua, kita harus percaya juga bahwa agama yang benar, agama Islam yang lurus, agama Allah yang Allah ridhoi itu hanyalah agama Islam yang diajarkan, dibimbingkan, dipahami, dan diteladankan oleh Rasulullah. Nah, kita harus percaya itu. Bahwa Islam yang benar itu bukan Islam saya, bukan. Jadi kita jangan bangga dengan Islam saya, tak usah bangga, tak usah, biasa-biasa aja lah, biasa-biasa. Kalau Anda orang Muhammadiyah, Anda jangan bangga dengan Muhammadiyah, biasa-biasa aja. Kalau Anda ingin mencari kebenaran ya,
Kalau Anda ingin beri al-haq mirobika, bahwa benar itu dari Allah, kalau Anda orang Muhammadiyah, Anda jangan bangga dengan Muhammadiyah. Biasa-biasa aja. Muhammadiyah itu tempat saya berbakti lah, tempat saya menambah ibadah, tambahan ibadah gitu kan. Kalau Anda di NU, Anda pun sama, jangan bangga dengan NU ya. Anda hanya punya ya NU itu sebagai tempat saya berkiprah, tempat saya beramal, tempat saya beribadah gitu kan. Nah itu apa? Anda Persis, Anda pun jangan merasa bangga dengan Persis, jangan, biasa-biasa aja gitu kan. Karena Anda harus berjumpa dengan ulama, dengan agama Rasul ya. Agama yang benar, dan Rasul itu diabadikan oleh ulama pewaris Nabi. Nah itu harus ada, paling tidak Anda harus berdoa ya, mohon ya Allah, pertemukanlah saya dengan ulama pewaris Nabi. Anda jangan berdoa ya Allah pertemukanlah saya dengan Nabi Muhammad, jangan. Anda jangan doa ya Allah pertemukan saya dengan Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, sudah tidak mungkin berjumpa, tidak mungkin. Tapi Anda ya Allah pertemukan saya dengan ulama pewarisnya. Yang hadis-hadis sebut, di hadis itu sebut al-hulafa'ur rasyidin al-mahdin, atau ulama pewaris Nabi, atau imam sejati ya, imam mubin dalam surat Yasin ya. Imam mubin, imam yang nyata. Nah itu harus berdoa juga ya. Jadi Anda harus pertama berakhlak mulia ya, kita taholi, membuang semua akhlak yang buruk, dan tahali, menanam akhlak mulia, dan Anda pun berdoa. Nah terus tekad untuk meneladani Rasul, tekad Anda hanya sami'na wa ata'na pada Rasul ya. Saya akan mendengar dan taat kepada perintah dan larangan Rasul. Nah itu beriman pada Rasul ya, bukan sekedar percaya. Kalau sekedar percaya, semua orang Islam percaya ya Nabi Muhammad itu Rasulullah gitu kan. Semua orang Kristen percaya Nabi Isa Rasulullah, percaya semuanya itu. Tapi yang jarang terjadi adalah bersikap sami'na wa ata'na, meneladani bukan meneladani ini ya, fisiknya bukan ya. Meneladani itu meneladani akhlak mulianya, kesempurnaan akhlak mulia, meneladani ibadahnya yang sungguh-sungguh, meneladani bahwa akhlak ibadahnya itu melahirkan akhlak mulia. Nah itu diteladani ya, akidahnya itu melahirkan akhlak mulia, tidak ada sedikit pun akhlak buruk pada Rasul. Nah itu harus diteladani. Jadi tekad ya, jadi beriman kepada Rasul itu ya tekad untuk meneladani Rasul, diteladani ya. Hanya berguru pada Rasul, hanya ingin meraih ilmu Rasul, ingin meraih gitu kan. Nah itu beriman pada Rasul ya. Jadi bukan sekedar percaya ada Rasul, bukan sekedar gitu kan, bukan sekedar. Nah terus beriman pada ini waktunya habis ya. Satu lagi ya, kemudian iman kelima, iman kepada hari akhir. Nah itu pun bukan sekedar percaya. Kalau percaya, semua orang percaya, siapa yang tidak percaya sih? Orang yang tidak bertuhan juga percaya akan datang hari akhir. Hari akhir itu apa? Akhir dari kehidupan dirinya, yaitu kematian. Mana ada orang yang tidak mati? Orang kan mati semua. Jadi semua orang percaya. Tapi beriman kepada hari akhir bukan sekedar percaya, bukan. Hanya sekedar percaya mah itu semua orang juga sedunia percaya akan terjadi hari akhir ya. Nah maksud beriman di sini, kita tekad, lagi-lagi tekad ya. Tekad untuk menyiapkan bekal ya, bekal iman yang benar, ibadah yang benar, dan banyak ibadahnya, dan bekal untuk berakhlak mulia yang sempurna sebagai bekal untuk kembali ke akhirat. Nah itu ya, jadi beriman ke hari akhir bukan percaya akan terjadi hari akhir. Kalau percaya semua orang percaya, tapi kita menyiapkan bekal yang benar ya, menyiapkan bekal yang benar untuk memasuki hari akhir. Nah begitu ya. Jadi bukan percaya ya. Kalau percaya semua orang percaya ya. Bukan sekadar itu, tapi kita menyiapkan. Nah kalau menyiapkan ya itu kembali ke ini akhlak mulia yang sempurna ya. Harus tahali, tajali, kembali ke semula itu ya. Jadi Anda mumpung masih muda, Bapak ingatkan ya, mumpung Anda masih muda ya. Mumpung Anda masih muda, coba Anda belajar sungguh-sungguh belajarnya itu bertaholi ya.
Anda boleh sungguh-sungguh membuang akhlak yang buruk. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin. Akhlak buruk itu nggak bisa dibuang dengan sambil lalu, nggak bisa. Akhlak buruk itu harus dibuang dengan sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh dan berdoa. Berdoa mohon bimbingan Allah ya. Ya Allah bimbing, aduh saya berat membuang akhlak buruk ini gitu kan. Sombong, merasa diri lebih baik gitu kan. Berat sekali, luar biasa itu. Berat sekali. Tambah usia tambah berat. Bapak beritahu Anda masih muda ya. Anda masih muda. Karena tambah usia tambah berat. Tambah berkarat. Tambah berkarat. Kalau sudah berkarat semakin susah itu ya, susah sekali. Nah, Bapak masih muda ya. Karena Bapak perhatikan teman Bapak dulu masih mahasiswa ya. Jadi Bapak perhatikan, ada teman Bapak yang senang memuji dirinya, ngagul-ngagulkeun maneh. Cek orang ini mah agul ku payung butut lah gitu kan. Senang memuji dirinya gitu. Sampai sekarang sudah itu apa? Bapak ketemu 40 tahun yang lalu, sampai sekarang pun dia senang memuji dirinya. Tidak berubah sama sekali. Jadi yang namanya karakter tidak berubah. Nah, ini yang bahayanya gitu kan. Kalau enggak di masa muda senang mengubah, sampai tua pun tidak akan berubah. Anggar tetap. Walaupun Anda jadi ulama besar gitu kan, Anda tetap karakternya seperti semula. Kalau tidak berusaha sungguh-sungguh mengubahnya. Nah, mengubah itu Bapak ingatkan ke misi Nabi. Misi Nabi itu akhlak mulia yang sempurna. Ibadah itu harus melahirkan akhlak mulia. Akidah harus melahirkan akhlak mulia gitu kan. Jangan sampai ada akhlak tercela sedikit pun, jangan ada. Akhlak tercela dalam perbuatan ataupun dalam lisan. Bahkan dalam hati sekalipun jangan ada. Kita membuang akhlak buruk dalam hati, dalam lisan, juga dalam perbuatan. Dibuang semuanya. Jangan sampai ada gitu kan. Nah, Anda harus berlatih ya. Kalau tidak berlatih, Anda tidak akan sampai ya, tidak akan sampai. Nah, jadi bekal ke akhirat ya, beriman ke akhirat itu menyiapkan bekal untuk akhirat. Nah, bekal akhirat itu apa? Jadi keimanan sejati yang melahirkan akhlak mulia. Ibadah yang benar yang melahirkan akhlak mulia. Akhlak mulia yang dimulai dengan taholi, tahali, baru tajali gitu kan. Gitu aja ya. Jadi Bapak ingatkan tugas Anda ya, ingatkan. Jadi jangan sampai Anda tidak mengerjakan tugas harian ya, tugas harian.